slok-slok dan lain-lain di situ. Jadi kuman benar diikat di situ, dan kuman membuat jaring-jaring biofilmnya akhirnya di ACC-nya. Nah, saya untuk sementara beli di ACC-nya yang kecil ini, yang tiduran ini, lembaran kecil itu. Itu 7x9 itu. Ya, kalau yang tengahnya ada foamnya mahal itu, kan gitu. Tapi saya cukup dengan di ACC yang lembaran, di atasnya dikasih foam sendiri, itu lebih murah. Lebih cost efektif. Ya, meskipun di pabrikannya sudah sekalian ada foamnya. Enggak, beli yang di ACC lembaran, kemudian sekundernya foam. Nah, itu. Kalau ini yang berongga besar, itu yang ada, maaf, yang paling pojok, itu seperti di bulet-bulet ke, itu udah dari pabrikannya di bulet-bulet ke memang. Jangan dilepas lagi kan gitu. Itu untuk ditaruh di undermining kan gitu. Ya, gitu. Ini di ACC cuma kelihatannya cuma di sementara di ACC yang punya ICT, jadi tidak ada produk yang lain. Mungkin sudah dipatenkan. Ya, jadi ini antimikroba, dia tidak menyerap tapi mengikat. Ini yang saya bilang povidone dokter kita tadi di awal, kadexomyriodin. Jadi dia ketan dari povidone pecah lagi dikemas sedemikian rupa dia tidak toksik terhadap fibroblast, jadi juga akhirnya mensupport granulasi. Ini pengalaman teman-teman dan saya. Jadi luka granulasi ada infeksi, ini kasih ini. Tapi tidak boleh berongga, membersihkannya sulit. Kalau tidak dengan pressure, malah kesulitan kan? Jadi pilihannya kalau berongga jangan. Kalau terlihat dari luar langsung ini, boleh. 1 saset lumayan, tapi masih terjangkau. Ini sangat kuat membunuh kumannya, dan dia lepas lambat sampai 3 hari, aman. Jadi tidak ada lagi. Boleh 3 hari ya Pak, gitu ya? Ya betul, 3 hari, boleh 3 hari ini. Boleh 3 hari. Terus seminggu 50 gram. 1 saset itu 3 gram. Terus maksimal 3 bulan. Makanya saya selalu ganti-ganti. Saya sedia hidrofiber dengan kandungan silver, Aquacel AG Extra. Saya juga sedia iodosob, saya juga sedia di ACC. Jadi untuk gantian. Jadi tidak akan resisten, harapannya gitu. Gitu. Dia warnanya kuning keemasan. Setelah nanti dia lepas, dia agak pudar warnanya, lebih terang. Gitu. Ini hidrofiber, ini Aquacel yang produk Convatec bagus, ya. Dan ini saya kalau hidrofibernya justru saya tidak pakai hidrofiber yang kosong gini. Saya yang hidrofiber yang silver. Jadi akhirnya dulu itu ibaratnya semua pengen dibeli, kan gitu. Akhirnya ujung-ujungnya tidak kepake ya ternyata. Lebih memilih foam ya ini, lebih memilih alginat ya yang lebih murah kan gitu. Padahal kegunaan sama, makanya kita pilih-pilih kan gitu. Ya gitu. Saya hidrofibernya sekalian hidrofiber yang plus silver untuk sedia. Ini biasanya dipakai untuk gini Pak? Produk yang tinggi, ini sama yang saya bilang, sama dengan foam, sama dengan alginat kan gitu. Kalau ada luka-luka yang yang dulu di pangkal tulang ekor, ada namanya luka, saya lupa, kista apa gitu. Yang di pangkal tulang ekor itu lama banget sembuhnya, cuma ya, lukanya lama banget. Tubitus itu. Bukan pada orang dewasa, pada orangnya nggak ada gini, nggak ada tirah baring. Dia tidak ada tirah baring, sama sekali tidak gerak. Dia jalan biasa. Cuma mau muncul memang ada namanya kista, saya lupa namanya apa, kista apa gitu. Beda kalau kista. Itu pastinya bule. Di daerah di atas anusnya, terus kemudian di ujung tulang ekor itu kistanya pecah, dasarnya merah. Tidak sembuh-sembuh.
nggak sembuh-sembuh. Akhirnya kita nih. Nah, kalau itu pilihannya ada beli lebih bagus lagi beli foam alevin yang sakrum. Jadi persis bentuknya dengan sakrum itu. Nah, itu bagus beli. Dia ada indikator nanti bisa alevin live, bisa alevin sakrum. Dia ada indikatornya kalau ini sudah jenuh atau belum. Dia bisa 7 hari beli. Ya. Nah, bahan-bahan ginilah yang kita akhirnya milih nih. Oh, hidrofiber gini, enggak weh hidrofiber kan gitu. Sama mending foam kan gitu. Hidrofiber nanti atasnya harus ada lapisan lagi, berarti tidak cost efektif gitu loh nih. Ya. Nah, makanya mending pakai foam. Nah, kalau ternyata kok alevin sakrum sama alevin live habis, harus pesen dan lain-lain, berarti kan ada alevin biasa juga yang bisa digunakan, foam yang bisa digunakan yang lain. Nah, itu harus ada pilihan-pilihannya gitu. Ya, ini dia serap tinggi, cairannya berarti di merah sama kuning. Sama putih. Hidrofiber. Hidrokoloid ini cuma untuk yang minimal sekali. Hidrofiber. Ya, hidrofiber itu minimal sekali. Luka-luka yang bagaimana? Lecet tipis banget. Stadium 1 luka. Kan gitu. Karena apa? Kulitnya sudah rusak. Harus diganti kan gitu. Kulit. Nah, pakainya hidrokoloid ini kan gitu. Hidrokoloid ini juga bisa untuk apa? Untuk inflamasi. Dia tidak menyerap eksudat atau eksudat minimal. Nah, ini bagus. Bagaimana nanti ini kalau saya jual beli bisa diterapkan di Bali nanti? Saya jual hidrokoloid ini salah satunya untuk peradangan pada kasus apa? Luka-luka kecil. Perempuannya gengsi. Ada apa ini? Jerawat memerah. Kasih ini bagus beli. Kasih ini bagus ditempel. Buka sekian hari, 2 hari, 3 hari bagus. Ya, hidrokoloid ini. Jadi dia anti inflamasi juga. Bagaimana pada kasus dengan inflamasi yang luas ini biasanya? Berarti gini ya, dokter kita bisa pakai ini sebagai SOP ya? Nah, nanti konsul saya ada apa dokter kita? Ya, siap. Bantu. Nanti saya bantu pokoknya timnya dokter Ari. Jadi kalau misalkan ada luka-luka, artinya begini mas, kan saya klinik pertama ya, cuma kan saya nggak mau pelayanannya itu ABCD loh. Saya nggak mau pelayanannya itu Indonesia Raya gitu loh. Kalau ada orang luka di tempat lain nggak di dressing pakai Supratul sama Kasa, ya masa kita sama gitu loh. Ya. Harganya beda, jelas orang kan normalnya pasti nggak puas. Tapi kalau di tempat saya kalau misalkan harganya boleh beda, tapi memang ternyata dressingnya berbeda, karena kan saya tahu juga nih duoderm extratin ini dia juga anti air kan mas, bisa mandi kan? Ya betul. Jadi kalau misalkan ada luka babras, golongan hidrokoloid ini bisa beli, bisa. Ada luka babras, misalkan apa kayak kepleset ataupun kecelakaan cuma babras sedikit aja, kalau dia memang di daerah-daerah yang memang pasiennya biar tetap bisa mandi ya pakaikan ini jadinya. Iya betul. Bisa jadi itu. Yang kedua pakai transparan film beli. Dikasih nanti hidrofiber tutup transparan film akan bagus kalau lecet-lecet gitu. Karena apa? Butuh cairan nanti dari plasma dan lain-lain, cairan tubuh pasti keluar, dan di situ harus diserap kan? Diserap. Tapi bagaimana ini tidak bisa air masuk pakai transparan film begitu. Berapa hari kalau pakai hidrokoloid ini mas? Kita. Nah, 2-3 hari. 2-3 hari. Kita gantinya juga pakai hidrokoloid lagi atau kita sudah bisa ganti pakai dressing lain? Oh gini, kalau hidrokoloid ini saya sendiri pakai itu pada area-area yang jerawat beli. Kalau untuk pasien itu saya pakai juga untuk abses. Abses yang tengahnya belum mateng kan gitu. Masih tebal, belum tipis, belum putih. Itu saya buat lubang di tengahnya biar nanti peradangannya menipis, mengecil, kan gitu, luasnya mengecil, kemudian ada titik yang itu sudah tipis. Nah itu kadang kalau masih kuat seminggu ya tak pakai terus beli,
Ya, kalau sudah jelek baru saya ganti. Prinsip hidrokolit gitu. Prinsip hidrokolit gitu. Next ya. Ini hidrokolit. Oke. Ada duoderum ekstratin, duoderum biasa yang bukan ekstratin itu juga ada. Dan nanti saya info deh Mbak Dwi terkait belanja di all shop yang murah kan gitu. Oke, next. Sekarang tool kan gitu. Tool boleh dipakai pada kasus yang apa? Akut kan gitu. Tool boleh di saat pakai untuk maaf kolagen kita tidak punya, tapi proses epitelisasi bisa, tapi itu second yang kesekian aja kan gitu. Prinsip tool mending dipakai biar mindsetnya mudah. Tool dipakai untuk luka akut jahitan. Karena saat diambil biasanya lengket kan gitu. Kalau luka jahitan tidak masalah, tidak akan lengket di namanya luka jahitan kan gitu. Tapi untuk luka terbuka lengket dan sakit. Bukan ideal untuk luka terbuka. Kalau ini masuk modern dressing, iya kan gitu. Modern dressing prinsipnya adalah dressing yang digunakan sesuai dengan kondisi luka, kan gitu. Bisa dipahami. Tool tetap loh masuk modern dressing, tapi dia untuk yang akut jahit. Mas, kalau untuk luka jahitan, selain tool apa Mas? Selain tool? Ya. Kasih aja salep li. Nah, misalkan ditutup. Tutup foam, kan cakep. Jangan salah. Foam yang kalau saya maunya nggak pakai tool, pakainya apa? Bisa. Tool kan sebagian isinya maaf antibiotik, plus vaselin, kan gitu. Plus vaselin, kasih aja antibiotik, yang topikal antibiotik itu salep kulit, gentamisin, salep mata, itu bisa lo beli. Teman-teman menggunakan itu. Terus dressingnya pakai apa? Biar nggak pakai tool. Second dressingnya bisa foam. Oh. Bisa foam. Dan foam yang sudah ada plasternya kan ada juga beli. Kan cakep. Cakep. Kan itu. Kalau foam apa? Karena di saat awal-awal kadang kan maaf, serapat jahitan apapun pasti kan masih ada cairan kan yang keluar kan. Nanti setelah diganti 2-3 kali baru kering kan. Kan gitu. Mas, kalau misalkan contoh nih jahitan terus kemudian orangnya kan luka jahitan kan biasanya Indonesia Rayanya adalah pakai supratul, dibalut, jangan kena air. Plaster, tidak boleh kena air. Air. Kalau misalkan nih jahitan udah dibersihkan terus kita pakai duoderum ekstratin boleh nggak? Lepasnya sakit beli, tidak cocok. Tapi dia boleh mandi. Triknya pakai foam tutupnya transparan film beli. Oke. Sip. Transparan film. Dan nanti kelihatan cakep. Transparan film. Value boleh mandi itu luar biasa loh. Iya betul. Betul sekali. Betul sekali. Transparan filmnya yang bagus, jangan yang murahan, yang jelas ya. Ada harga dan beda. Dan kalau pakai tool saya rekomendasi yang Lorencidin, yang antiseptik, yang tidak resisten. Makanya ini saya contohkan sekian banyak memakai yang tidak resisten. Kalau kandungan antibiotik, resiko resisten tinggi. Kan gitu. Berarti pakai apa? Antiseptik atau antimikroba? Dah itu pilihannya. Pilihannya. Tapi jarang sih resisten terhadap bahan-bahan yang ada di Dariantul, Supratul aman. Belutan biosintesis. Nah ini yang mensupport. Ini bahannya yang terbaik adalah kolagen. Ini operasi kalau pernah ikut kraniotomi, nah ini sering dipakai juga. Tempelkan kolakur setelah operasi, tempelkan kolakur.
dia biar menyerap, nanti akhirnya hilang sendiri terkait kolagen ini karena diserap alami, kan gitu. Nah, bahan-bahan ini kadang untuk mensupport sintesanya itu biasanya kita pakai juga, ya, kolagen. Sementara karena produk ini kadang mahal banget, saya sudah tidak sedia. Kalaupun nanti pasien menginginkan, saya bilangin 3 hari ke depan ya saya kasih produk yang ada kolagennya. Belanja all shop dulu maksudnya. Karena mahal nih kolakur yang cuma yang ada tulisan 5 ini itu sekitar 400 atau 650 nih, mahal. Jadi kalau bisa disupport yang lain kan mending yang lain. Kadang saya pakai foam plus kolagen, agak murah. Nih yang transparan film, ini yang digunakan transparan film ini untuk apa? Untuk yang tidak ada cairan. Oke ya, dipahami ya. Atau cairan minimal, transparan film. Contoh kasus apa? Langsung ditempel ke. Anda percaya silahkan kasus luka bakar derajat 1 tempeli ini. Bagus hasilnya. Nggak usah dibuka sampai dia ngelepas-lepas sendiri, kan gitu. Yang kedua, untuk autolysis debridement, tadi saya bilang. Kasih gel yang nekrose, tutup transparan film. Kemudian, kasus yang tadi di Ari bilang, bagaimana kalau ini value boleh mandi? Ya ini tutup transparan film. Gitu ya. Jadi, pertama, mau kalau tadi pengen, biar enggak resisten, oke deh, tak kasih silver tipis, tutup foam, transparan film, cakep itu. Biasanya anak-anak, Mas? Anak-anak pakai itu ada sih, kan dulu aku kalau pasienku dulu kalau waktu masih di rumah sakit, kalau udah bule anak-anak, pasti kan mereka itu kotor ya. Ya. Nah, luka tuh pasti tetap main pecicilan gitu. Nah, pasti kita banyakkan transparan film sih. Iya. Nah, orang tuanya juga lebih tenang karena anaknya bisa mandi. Betul. Terus mereka nggak pakai perban banyak-banyak gitu kan, takut kan. Ini sedia transparan film ini. Ini saya juga selalu sedia. Untuk orang yang tidak mampu, lukanya luas, seharusnya segera nekrotomi, debridement segera, tapi tidak mampu. Nah, bagaimana antisipasinya? Kalau itu setelapak kaki atau sepunggung kaki, sulit dengan transparan film dan mahal kan gitu. Triknya pakai plastik wrap. Oke ya, yang tidak mampu plastik wrap pilihannya. Plastik wrap ini plastik untuk buah, karangan bunga, buah. Ya itu. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ini produknya. Offset, Fixomul, jangan salah Fixomul yang transparan ada. Nah, ini sekarang kohesif. Kohesif ini dia bahannya lentur, dia hanya nempel untuk dirinya sendiri. Ini yang cakep, yang warna-warni kan gitu. Tidak lagi plester selalu dengan kasak gulung. Nah ini pakai ini, kohesif bandage. Ya, ini. Dia nempel dengan dirinya sendiri. Kalau elastomul hub mahal. Ya, nanti saya kalau itu ada produk murah. Oke. Elastis bandage sudah tahu ini, kalau ini golongan krep. Sudah ya. Tapi ini tidak stabil, lebih stabil ini kohesif. Karena dia megangi dirinya sendiri. Selanjutnya ada orthopedic wall. Jadi ini sebagai kalau saya menggunakan kadang yang ketiga. Jadi bahan yang ketiga. Ini saya sampaikan terkait bagaimana sebenarnya untuk membalut untuk 3 layer. Bahannya adalah orthopedic wool, kemudian elastis, baru kohesif. Ini untuk 3 layer.
Jadi untuk trilayer nanti aja, tapi tahu dulu, oh itu nanti bahaya. Harus sedia, nanti kalau ada kasus saya ajari. Oke, dari saya itu mungkin ada yang mau ditanyakan. Pada prinsipnya, modern dressing adalah dressing yang digunakan sesuai dengan kondisi luka untuk mempercepat penyembuhan. Prinsipnya itu. Ya, prinsipnya itu. Kalau kering bagaimana dihidrasi, kalau basah bagaimana diserap, kalau lembab bagaimana dipertahankan kelembapannya menggunakan itu. Kalau itu berongga bagaimana kita ngasih untuk rongganya, apapun rongganya dulu adalah kasabetadin kan gitu. Sudah tidak ada lagi apapun rongganya kasabetadin. Haram kalau itu, tidak boleh digunakan. Ya. Rongga isi, tinggal isinya nanti kita mau pakai apa? Hidrofiber atau DACC kan gitu. Dulu ada foam sebenarnya, foam yang untuk dimasukkan di situ, dia bisa 4 kali besar sebelumnya. 4 kali besar sebelumnya, karena dia menyerap cairan. Lama repnya enggak kelihatan. Saya lihat di all shop kok juga enggak kelihatan. Oke, dari saya itu Dr. Ari, dokter kita dan teman-teman semuanya, ada yang mau ditanyakan? Tapi yang jelas saya terus terang tertarik karena Dr. Ari ini, maaf, dokter yang ketiga bagi saya, pengen belajar luka. Nanti kalau sudah berjalan dengan bagus, pengen gabung di grup namanya Rawat Luka Indonesia, yang kasusnya sangat banyak, saya masukkan kalau sudah siap. Daripada bingung pelongo-pelongo, maksud saya, kan gitu. Ini ikut dulu sekian minggu atau sekian bulan, nanti tak masukkan. Nanti saya bertahap ya Mas ya. Jadi saya ini kebetulan kita udah bagi-bagi job nih. Ya. Nanti kita kader-kader saya masukkan dulu, tolong dibina. Ya. Saya melihat ini peluang yang bagus. Pertama, bukan hanya dari sisi bisnis saja, cuma kita merubah mindset kita, membuat daya saing yang berbeda sama pelayanan yang lain. Itu sih yang paling penting sebenarnya. Sip, betul. Jadi kita lagi ngebangun, ini kan sekarang ini kan namanya CSF, Circle Smart Friday. Jadi besok Jumat itu kita selalu latihan. Oh gitu. Mantap. Jadi ini sebenarnya kita ingin punya teman-teman yang benar-benar siap untuk melayani pasien tuh. Saya nggak mau menjadikan perawat itu adalah asisten dokter saja, cuma nulis anamnesa, cuma nulis vital sign. Saya nggak mau. Saya mau perawat itu sejajar dengan dokter, berbeda hanya sisi kewenangan saja. Ya. Cita-cita kita ya Mas ya, seperti yang sudah-sudah ya. Ya, betul. Jadi di sini nih saya senang Mas Vito udah datang untuk memberikan ilmu yang benar-benar luar biasa. Ini saya belum pernah, saya baru lihat setengah aja udah luar biasa kok ini. Nah, cuma tergantung sekarang teman-teman di